Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana mendapatkan solusi dari persamaan Laplace menggunakan metode beda hingga dan bagaimana pengkodeannya di MATLAB. Misal kita punya persamaan Laplace seperti ini, UXX ditambah UYY. Nah, persoalannya kita ini sama dengan 0. Persoalannya kita batasi saja domainnya antara 0 sampai 1. Jadi X-nya itu antara 0 sampai 1, Y-nya juga antara 0 sampai 1. Kita diberikan syarat batas. Syarat batasnya misalnya UX, 0 itu sama dengan sin Px misalnya. Untuk UX, 1 itu sama dengan 0. U 0, Y sama dengan 0 juga. Dan U 1, Y sama dengan 0. Nah, ini kita sudah diberikan nilai pada syarat-syarat batasnya. Nilai pada domainnya, artinya ini syarat-syarat batasnya. Nilai pada batas domainnya, artinya ini syarat-syarat batasnya. Nah, ketika kita gambarkan di sin P. Ketika kita gambarkan, dia akan jadi seperti ini. Nah, misalnya di sini 1, di sini 1. Nah, dia akan berbentuk persegi. Dengan yang kita tahu bahwa sepanjang garis ini UX, 1 di sini nilainya 0. Di sini nilainya 0 juga, di sini nilainya 0 juga. Jadi sepanjang garis ini kita punya nilai 0, sepanjang garis ini nilai 0, 0 dan di sini yang berbeda. Di sini kita punya nilai sin Px. Nah, seperti itu. Jadi ini masalahnya kita. Dan yang ini akan kita selesaikan. Kita akan mencari nilai-nilai U pada titik-titik di dalam domain ini. Kita ambil saja yang mudah, misal domain ini kita bagi 4. Saya bagi 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadinya 4. Untuk yang Y-nya kita bagi 2 saja ya, bagi 3 supaya lebih mudah. Nah, jadi ini terserah kita ya, tergantung titik di mana yang kita ingin dapatkan. Nah, kalau seperti ini, kita pasti nanti akan mendapatkan nilainya U 1/4. Di sini jadinya 1/3, di sini 2/3. Nah, pasti kita akan mendapatkan nilai U pada titik-titik ini. U 1/4, 1/3, U 1/4, 2/3. Nah, seperti itu. Kalau di sini kita pasti dapatkan di sini kan 1/2 ya. 1/2. Berarti di sini kita akan mendapatkan U 1/2, 1/3 ya, seperti itu. Di sini jadi 3/4. 3/4. Nah, jadi di titik-titik ini kita akan mendapatkan nilai dari U. Kita sebut saja di sini titik U1, di sini titik U2, di sini titik U3, di sini titik U4, U5 dan U6. Jadi kita nanti akan mendapatkan nilai dari 6 titik karena titik-titik di batas domainnya sudah diberikan. Oke, jadi di sini kita sudah punya masalahnya. Sekarang kita coba pindahkan masalah ini ke MATLAB. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini di MATLAB? Nantinya kita akan mendapatkan suatu matriks dengan nilai-nilai U pada titik-titik ini. Nah, berarti nanti matriks kita itu berupa matriks 4 kali 5. Matriks 4 kali 5. Oke, kita coba masukkan permasalahan ini ke MATLAB. Oke, yang pertama kita buat dulu domainnya. Jadi batasan domainnya. Jadi domainnya dari 0 sampai 1. Saya sebut saja A dan B itu 0 sampai 1. Terus kita punya C juga sama. C ini batasan Y-nya. D sama dengan 1. Oke, kita sudah punya domainnya. Lalu kita definisikan lagi pembagian gridnya. Nah, karena tadi masalahnya kita seperti ini ya, kita bagi domain ini menjadi beberapa bagian. Nah, ini yang mau kita definisikan di MATLAB. Kalau di sini kita bagi menjadi 4 bagian X-nya dan Y-nya kita bagi 3. Oke, jadi saya sebut saja X grid
itu sama dengan 4 dan Y grid sama dengan 3. Oke. Nah, berarti nantinya kita akan punya matriks 4 kali 5. Nah, kita definisikan matriksnya. Definisikan matriks solusi. Matriks solusinya berarti kita sebut saja, kita langsung bilang saja dengan U. U itu kita isi dulu dengan 0, dengan panjangnya itu X grid tambah 1 ya, dan lebarnya itu Y grid tambah 1. Oke, jadi seperti ini. Coba kita lihat dulu. Terus kita lihat. Oh, save dulu. Misal saya punya di sini apa namanya ya, bagus. C itu saja ya. Oke, kita lihat U-nya. U-nya berupa matriks 5 kali 4, berarti ini terbalik ya. Oke, karena Y grid-nya nanti yang akan menjadi barisnya kita, berarti baris kayak kolom. Berarti di sini harus jadi Y grid, di sini harus jadi X grid. Oke, coba kita run. Kita sudah dapat U-nya. Nah, jadi kita nanti akan mendapatkan nilai U pada titik-titik ini. Oke. Oke, sebelum itu kita buat dulu CLC clear all. Agar kalau kita run, command window kita akan bersih. Oke, selanjutnya kita ingin memasukkan syarat-syarat batas dari masalah yang kita punya. Oke, di sini kita punya syarat batas. Untuk yang di atas ini 0, di sini 0, di sini 0, di sini yang berbeda ya. Jadi matriks solusi yang kita dapatkan nantinya dia akan terbalik. Kalau di gambar kita ini U 0,0 itu terletak di bawah di sini. Nah, untuk masalah kita dia akan terletak di sini. Jadi dia akan terletak di sini nantinya, U 0,0. Oke, jadi kita ingin memasukkan di sini batasnya tadi sin px. Oke, jadi kita memasukkan di sini sin px, artinya sin 0, sin 1/4, sin 2/4, sin 3/4, sin 1. 1 kali pi ya. Oke. Berarti kita buat perulangan untuk kita masukkan I sama dengan 1 sampai jumlahnya 5. Kita ambil saja dari X grid tambah 1. Oke, menjadi 5. Kita N, kita masukkan nilainya di sini berarti U 1, I, barisnya baris pertama. Barisnya di sini baris pertama, I-nya nanti berjalan, kita masukkan satu-satu. Itu sama dengan sin pi dikali X. Nah, di sini kita definisikan X-nya dulu. Artinya nanti di sini 1/4, berarti dari 0 sampai 1 ini kita bagi 5 karena ada 5 kolom. Nah, kita punya X, untuk membagi itu kita pakai fungsi linspace. Linspace kita bagi 0 sampai 1, berarti domainnya ya A, B dengan jumlah X grid tambah 1. X grid tambah 1, 5 ya, berarti X grid tambah 1. Oke, sudah benar. Oke, coba kita run. Dimension mismatch. Oh ya, di sini kita batasi juga dengan XI. Nah, kalau kita lihat sebenarnya X di sini kan seperti ini. Jadi X1 kan berarti 0. Terus kita mau isi lagi dengan 1/4. Nah, di sini sin pi kali 1/4, sin pi kali 1/2. Nah, seperti itu. Jadi kita batasi juga X-nya jadi XI. Oke, coba kita run. Oke, sudah. Coba kita lihat. Nah, ini sudah masuk syarat-syarat batasnya ke matriks solusi kita. Oke. Berikutnya kita kembali ke masalah kita tadi. Sekarang kita sudah ingin menerapkan metode beda hingga pada persoalan kita ini ya. Jadi buat teman-teman dengan Dirac Taylor kita pasti akan mendapatkan
Metode bilangan G itu seperti ini. Rumusnya akan jadi seperti ini. Nah, saya tuliskan di sini. Rumusnya jadi 2 H per K. Ini kita kuadratkan. Terus ditambah 1 WIJ. Jadi apa yang dimaksud dengan WIJ di sini? Artinya kalau WIJ itu di sini W1,1, berarti di sini W2,1. Jadi untuk I itu adalah indeks X dan J itu adalah indeks Y. Jadi di sini W1,2. Seperti itu ya. Dikurang dengan dalam kurung W I ditambah 1, I ditambah 1, J ditambah WI dikurang 1, J dikurang dengan H per K kuadrat dikali dengan WI, J tambah 1 ditambah WI, J kurang 1. Ya, ini dalam kurung sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya itu seperti ini ya. Oke, coba kita terapkan. Jadi yang ingin kita cari di sini misalnya U1 ya. U1 yang ingin kita cari. Berarti ini kita sebut saja P ya, supaya tidak susah saya tulis. P1 misalnya, WIJ berarti U1. Nah, di sini U1 U1 terus dikurang dengan WI tambah 1J. WI tambah 1J artinya dia melangkah ke depan sebanyak 1. WI tambah 1J berarti di situ jadinya U2. U2 ditambah dengan ini dalam kurung ditambah dengan WI kurang 1J. WI kurang 1J artinya di sini. Di sini kan kita sudah punya nilainya. Di sini nilainya 0 ya. Di sini berarti 0. Terus dikurang, ini saya sebut saja pengali 2 ya, supaya tidak susah saya tulis, dikali dengan WI kurang 1J tambah 1. J tambah 1 artinya ke atas sebanyak 1. Berarti yang ini. Ya, ini kita sudah punya nilainya 0. Berarti 0 ditambah dengan WI, J kurang 1. J kurang 1 itu ada di sini. Berarti dia U4. Sini berarti U4 itu akan sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat persamaan seperti ini. P1 dikali U1 dikurang U2 tambah 0 dikurang P2. Nah, kalau nanti sederhanakan hilang nolnya, kita akan mendapatkan satu persamaan. Nah, untuk di titik berikutnya, di titik U2 misalnya, ketika kita ingin mencari nilainya U2 di sini, kita juga akan mendapatkan persamaan lain yang bergantung pada titik-titik di sekitarnya, U3, U1, U5. Nah, sama juga kalau di U3 juga kita akan dapatkan suatu persamaan yang bergantung pada titik-titik di sekitarnya. Berarti nanti kita akan mendapatkan berapa persamaan? Di sini kita akan mendapatkan 6 persamaan. Oke. Jadi seperti itu. Tidak usah saya tuliskan di sini, nanti kita bekerja saja di programnya. Oke. Kita kembali ke program, berarti di sini kita harus isi nilai-nilai di matriks ini dengan suatu variabel. Tadi variabelnya kita punya, kalau di manualnya itu kita punya U. Oke, berarti kita harus isi matriks-matriks ini dengan nilai U. Oke. Untuk batasnya kan tidak usah kita isi, berarti yang kita isi itu yang di sini sampai sini ya, ini sampai sini. Oke, berarti for I sama dengan, kita mulai dari indeks 2 karena yang kita mau isi cuma yang di sini. 2 sampai X dim ya, seharusnya kan sampai 5, tapi di sini kita sampai 4 saja, berarti X grade. Kita N, terus ini berjalan, kita punya lagi karena dia dimensi, kita pakai J nya dari
W2 juga sampai Y grade. Oke. Sama dengan ini kita N. Nah, oke. Jadi kita akan isi dia dengan suatu variabel, berarti UI, J. Terbalik ya, karena kita pakai grid sebagai baris, berarti J, I. Seperti ini. Sama dengan kita coba dulu isi misalnya dengan angka 1 misalnya. Kita run. Kita lihat U-nya. Oke, sudah terisi di sini dengan angka 1. Kita mau isi dia dengan suatu variabel. Nah, kalau kita mau isi dengan variabel, kita memakai simbolik. Kita misalnya punya kita bilang saja W ya. W itu sama dengan simbolik. Berapa simbolik yang kita butuhkan, berapa variabel yang kita butuhkan, pasti jumlah matriksnya dikurangi dengan jumlah elemennya ini kita kurangi dengan syarat batasnya, berarti X grid kurang 1 dan Y grid kurang 1. Simbolik dengan banyaknya simbolik, kita bilang simbolik W dengan jumlah 1 sampai, berarti di sini 2 kali 3, artinya X grid kurang 1 dikali dengan Y grid kurang 1. Seperti ini ya. Kita kurungin dulu ini. Oke, coba kita run. Coba kita lihat W-nya. Jadi W itu simbolik W1 sampai W6. Oke. 1 sampai W6. Nah, kita isi di sini dengan WI. Kita isi dengan WI. Nah, untuk X yang berjalan. Oke. Kita run. Salah, berarti WJ ya, WJ di sini WJ. Kita bikin variabel baru misalnya K sama dengan 1. Jadi setiap 1 kali perulangan K-nya bertambah. K sama dengan K tambah 1. Artinya apa? Untuk W1 kan kalau kita lihat tadi isinya W1 kita mau masukkan di sini. W1 kita mau masukkan di sini, W2 kita mau masukkan di sini, W3 kita mau masukkan di sini, ya seperti itu ya. Oke, berarti ini terbalik harusnya ya. Sini I sampai X grid, karena kita mau berjalan dari sini sampai sini. W1, W2, seperti itu ya. J jadi Y grid. Oke. WK. Nah, coba kita lihat. Taran. Putting from symbolic to double. Berarti kita tidak bisa memasukkan nilai simbolik ke dalam matriks yang berupa double. Berarti harusnya di awal kita sudah bilang bahwa U ini adalah simbolik. Oke. Di sini juga kita isi dia dengan simbolik. Oke, coba saya run. Oke, kita lihat punya. Nah, sudah masuk. Ini syarat batasnya ya. Syarat batasnya nanti dia berupa simbolik. Nah, kita masukkan W1 di sini, W2, W3, W4, W5, W6. Nah, sama dengan permasalahan kita. Cuma di sini kita pakai variabel U, di program kita pakai variabel W. W1, W2, W3, W4, W5, W6. Oke, kita kembali ke program kita ya. Ini seperti ini. Saya jelaskan kembali. Di sini kita punya simbolik W. Simbolik itu berupa variabel. Kita bikin variabel W1 sampai W6. Nanti W1 sampai W6 ini kita masukkan ke matriks U. Jadi sebelumnya tadi matriks U tidak terisi. Kita ingin masukkan
W1, W2, W3, W4, W5, W6 ke dalam matriks ini ya. Caranya seperti ini. Jadi nanti W1, W2 kan, W ini kan punya 6 elemen. Jadi untuk W1 ini, W2 ini, W3 ini, W4 ini, W5 ini, W6 ini. Selanjutnya saya ingin masukkan itu. Jadi saya buat perulangan untuk J, jadi dia J-nya misalnya J-nya 2 dulu, berarti dia berada di baris ini, dan yang akan bergerak itu adalah I-nya. Berarti ini W J I-nya bergerak di sini. Nah, untuk nilai W2,2 dia akan mengisi dengan WK, kayaknya tadi nilainya 1, berarti W1. Nah, setelah perulangan itu I-nya jadi 3, jadi W2,3. Berarti W2,3 dia akan isi dengan W2 karena K-nya akan bertambah 1. Nah, begitu seterusnya. Oke. Jadi kita sudah punya matriksnya di sini. Selanjutnya kita akan menerapkan metode beda hingga. Sekarang kita kembali ke cakarannya kita. Nah, sekarang kita sudah ingin menerapkan rumus ini ke dalam program ya. Oke. Jadi kita tuliskan rumus ini ke dalam program kita. Nah, di sini kan kita punya tadi P1 dan P2. Oh, P1-nya itu ini. Oh, ini sebelum saya jelaskan, untuk hanya itu adalah jarak antara suatu titik. Jadi di sini jarak ini dengan ini, jarak ini berarti 1/4. Kalau di masalahnya kita dengan pembagiannya kita seperti ini, berarti hanya di sini 1/4, K-nya itu di sini 1/3. Oke, tapi kita di sini mau lebih general, kita sebut saja dia H dengan K. Untuk mendapatkan H berarti domainnya kita dibagi dengan banyaknya pembagian. Oke, kita dulu di sini saja dulu. H itu sama dengan domainnya kita, berarti domainnya itu B dikurang A dibagi dengan X grid, dan K itu sama dengan D kurang C dibagi dengan Y grid. Oke, kita bikin dulu pengali 1. Pengali 1 itu sama dengan 2 dikali dalam kurung H per K kuadrat. H per K kuadrat ditambah 1. Nah, ini pengali 1 ya. Oke, coba kita lihat dulu. Hanya itu ini. Kita jalankan. Oke, betul 0,5. K-nya juga pasti sudah betul ya. K-nya itu 0,5 sudah betul. 1/4 dan 1/3. Kalau P1-nya ya pasti sudah betul juga ya. Oke, untuk P2-nya apa tadi? P2-nya itu H per K kuadrat. H per K kuadrat. Nah, seperti ini. Sekarang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk setiap titik kita akan mendapatkan suatu persamaan. Persamaannya seperti ini. Nah, ini sama dengan 0. Saya ingin menyimpan persamaan ini ke dalam suatu variabel baru. Nah, persamaannya nanti ini kita simpan ke dalam satu variabel. Jadi kita nanti punya variabel yang berisi banyak persamaan. Kalau di sini kita hanya punya 6 persamaan, berarti variabelnya nanti itu akan berisi 6 persamaan. Saya tulis saja variabelnya itu sebagai W. W itu sama dengan persamaannya kita dapat dari mana tadi? Dari rumus ini. Ini kan akan sama dengan 0. Nah, sama dengan 0-nya ini kita ganti saja dengan suatu variabel. Jadi dia nanti akan menyimpan semua persamaan ini. Nah, dan persamaan itu akan sama dengan 0. Nah, kita tulis rumusnya. Berarti untuk yang pertama itu kita mau titik yang di sini. Kita mulai dari titik ini terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, kita kembali ke programnya kita. Kita ingin menuliskan rumus ini ke sintaks MATLAB. W itu sama dengan tadi rumusnya itu P1 dikali dengan WIJ. Berarti kalau di sini kita pakai J, I.
Kenapa saya pakai J, I? Karena di sini kan baris, kolom. Kok di masalahnya kita kan WIJ, I itu merepresentasikan kolomnya kita, ini kan. Kalau barisnya J merepresentasikan barisnya kita, nilai Y. Berarti harus saya balik supaya lebih mudah saya pahami ya. P1 dikali WIJ dikurang dengan ini masih dalam kurung, berarti dalam kurung dikurang dengan WI tambah 1J, berarti UJ, I tambah 1 ditambah dengan, tambah ini dalam kurung juga, dalam kurung ditambah dengan UJ, I kurang 1, tutup kurung, dikurang dengan pengali 2 dikali dengan dalam kurung UJ tambah 1, I, UJ tambah 1, I ditambah UJ kurang 1, I. Oke, jadi kita sudah memindahkan persamaan kita ini ke dalam sini. Oh, ini tidak kurung di sini ternyata ya. Cukup ini saja. Nah, seperti itu. Jadi untuk setiap titik kita akan mendapatkan persamaan-persamaan yang akan saya simpan di variabel W. Berarti kita harus buat perulangan di sini. For sama seperti tadi, J sama dengan 2. Nah, ini saja saya copy. For J sama dengan 2 sampai X grid-nya. Oke, kita akan melakukan perulangan seperti ini. N, kita N. Nah, jadi yang kita tinjau itu cuma, kalau kita lihat U-nya, yang kita tinjau itu cuma di sini. Di sini kita akan mendapatkan satu persamaan dan saya simpan dalam suatu variabelnya W. Oke, berarti di sini W-nya itu berbentuk matriks juga. Jadi saya bikin lagi di sini K-nya jangan pakai K, N sama dengan 1. Nah, berarti yang saya isi adalah WN. Jadi persamaan pertama masuk di W1. Untuk perulangan kedua yang kita tinjau titik ini, dia akan masuk di W2. Dan begitu seterusnya. N sama dengan N tambah 1. Oke. Seperti ini. Coba kita run. Nah, sudah kita run. Coba kita lihat W-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa W itu berisi persamaan-persamaan dari U yang tadi. Jadi untuk W1 sama seperti tadi, kita pasti akan dapatkan yang seperti ini. Ini kan P1 dikali U1. Kalau kita lihat di cakarannya kita sudah benar, P1 kali U1 dikurang U2 dikurang U2 dikurang U2 dikurang W2, begitu seterusnya. Kita sudah mendapatkan matriks seperti ini. Oke, selanjutnya kita sudah punya W yang berisi 6 persamaan dan yang kita cari ada 6 variabel. Nah, kalau kita sudah punya 6 persamaan dan 6 variabel, berarti kita sudah bisa menyelesaikan, kita sudah bisa mendapatkan nilai W1 sampai W6 dengan menyelesaikannya menggunakan, ini kan sistem persamaan linear. Nah, berarti kita bisa menggunakannya dengan metode SPL saja ya. Nah, berarti kita harus ubah dulu persamaan ini menjadi bentuk matriks. Kalau saya tidak salah seperti ini, equation to matrix. Ya, kita mau merubah suatu persamaan ke dalam bentuk matriks.
Oke, coba kita lihat. Kita masukkan ke variabel A dan B itu sama dengan equation to matrix. Equation to matrix dengan variabelnya itu berarti ini kan W, dengan variabelnya itu W kecil. Oke, coba kita run. Coba kita lihat A-nya. Oke, sudah bentuk matriks. Coba kita lihat B-nya. Oke, dia juga sudah bentuk matriks. Sekarang kita berarti tinggal mencari nilai W-nya. Kalau ada dua matriks seperti ini, kita bisa pakai fungsi linsolve. Kita masukkan ke dalam C saja. C itu sama dengan linsolve A, B. A, B. Kan seperti ini. Kita punya suatu matriks, saya gambar saya di sini. Kalau kita punya suatu matriks seperti ini, sama matriks A di sini, terus variabelnya itu W sama dengan B. Nah, kita pasti bisa mendapatkan nilai W seperti itu dengan memakai fungsi linsolve. Oke. Jadi kita punya C yang berupa linsolve dan B. Oke, coba kita lihat C-nya. Ini matriks C-nya. Artinya ini nilai W1, ini nilai W2, W3, W4, W5, W6. Dia bentuknya seperti ini. Kita ubah saja dia ke double dulu. C sama dengan double. Dia masih berupa simbolik ya. Oke. Kita run. Lihat matriks C-nya. Matriksnya sudah berupa nilai ini. Oke, sekarang kita ingin memasukkan nilai C ini ke dalam matriksnya kita. Jadi kan matriksnya kita di awal kan seperti ini. Kita lihat matriks U. Nah, di sini masih W1, W2, W3. Nah, ini kan nilai W1, W2, W3 sampai W6. Sekarang kita mau memasukkannya. Nah, sama seperti tadi, kita pasti pakai perulangan yang sama dengan ini dengan memasukkan tadi variabelnya. Oke. Jadi saya masukkan, misal saya memasukkan ini ke dalam matriks S saja ya, matriks S sama dengan double U. U tadi masih berupa simbolik, kita ubah dia menjadi double supaya kita bisa memasukkan nilai C. Nilai C di sini kita masukkan CK, CN ya, CN. Kita pakai N sama dengan N tambah 1. N tambah 1. Sebenarnya sudah sampai sini kita sudah mendapatkan solusi dari persamaan Laplace. Namun kita harus memasukkannya lagi ke dalam matriks solusinya kita. Oke, dengan nilai N yang bertambah terus, kita masukkan di S. S, J, I. Oke, coba kita run. Because num C sama dengan 6. C sama dengan 6. N sama dengan tambah 1. Oh, N nya sama dengan 1 di awal ya. Oke, kita run. Kita lihat nilai S. Nah, sudah masuk ya. Oh, ini belum masuk syarat batasnya di S. Harusnya saya masukkan di sini setelah saya masukkan syarat batasnya. Jadi di sini saja ya. Oke, coba kita run. S. Nah, oke. Di sini kita sudah mendapatkan solusi dari persamaan Laplace. Jadi tadi di sini nilai U1, U2, U3, U4, U5, U6.
Oh iya, kita punya di sini terbalik ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti di sini kita punya kode gambarnya kita di sini U0,0. Kan kita mulai U1-nya di sini. Berarti di sini U1, U2, U3, U4, U5 ya, tidak masalah. Pokoknya kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari titik-titik yang kita inginkan. Kalau kita mau tambah misalnya gridnya, bisa juga. Coba kita tambah gridnya jadi 5. Di sini gridnya 5 juga bisa. Coba kita run. Oke, kita lihat S-nya. Nah, ini sama S-nya juga kita dapat dengan matrik-matrik seperti ini. Kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana grafiknya, kita mau plot, kita bisa pakai fungsi mesh. Coba kita lihat mesh. Apa yang kita butuhkan di mesh? X, Y dengan Z. Oh, berarti kita harus punya X, Y sama Z. Oh, Z artinya U-nya kita ya. Kita sudah punya U-nya. Yang kita punya itu X. X juga kita sudah punya di atas. Berarti Y yang belum kita punya. Berarti Y itu linspace C, D, Y grid tambah 1. Oke. Jadi kita sudah punya X, Y, dan mana tadi itu mesh. Aduh, salah ya, bukan di sini. Di bawah sini. Matriks solusinya kita adalah S, berarti X, Y, S. Nah, jadi di sini nilai X, nilai Y, dan nilai S. Jadi kalau nilai X-nya berapa, nilainya berapa, nilai S-nya segini. Oke, kita run. Nah, ini matriks solusinya kita. Jadi bentuknya seperti ini ya. Yang berbentuk seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini nilai X-nya apa? Nah, X-nya itu pembagiannya tadi. Jadi kalau nilai X-nya 0,2, maka nilai U-nya itu adalah S ya. Nilai U-nya adalah ini. Berarti kalau 0,2, Y-nya 0,2, nilainya adalah di sini. Kalau 0,4, 0,4, nilainya di sini. Di sini ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara untuk mendapatkan solusi dari persamaan Laplace. Ya, bisa juga kita ubah-ubah gridnya, misal 10 ya. Ini mungkin runningnya agak lama, coba kita lihat. Oke, sudah. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Bentuknya akan jadi seperti ini, lebih halus dari yang tadi ya. Lebih halus dari yang tadi. Kalau yang tadi gridnya sedikit, pasti kurang halus. Tapi kalau semakin banyak gridnya, semakin bagus. Oke. Jadi sekian saya jelaskan dulu dari awal. Jadi tadi ini tahap inisiasi. Terus kita masukkan, jadi dia sudah berbentuk matriks U tadi yang seperti ini. Nah, matriks U-nya seperti ini. Kalau ini banyak gridnya ya, kita mulai saja dengan yang sedikit tadi. Saya ulang lagi. Untuk grid yang sedikit, misalnya 4x4 saja ya. Oke, saya run. Ya, ini hasilnya kurang bagus karena gridnya sedikit. Tapi kita lihat di sini, saya punya matriks U. Nah, ini matriks masalahnya kita dengan batas seperti ini, variabel-variabel di dalamnya seperti ini. Setelah itu, dengan menggunakan metode beda hingga, saya akan mendapatkan beberapa persamaan. Kalau di sini ada 9 variabel, berarti saya akan dapat 9 persamaan. Nah, ada 9 persamaan, ada 9 variabel. Kita bisa selesaikan dia dengan dia berupa SPL dan kita bisa selesaikan dia. Kita dapat matriks ini. Setelah dapat matriks ini, kita harus masukkan lagi matriks ini ke dalam
ke dalam matriks solusinya kita. Matriks solusinya kita seperti ini. Jadi ini nilai W1, W2, W3 sampai W9. Nah, kita masukkan di matriks solusinya kita. Nah, dia masuk nilai ini ke dalam sini, ini ke sini, ini ke sini, masuk ke sini, dan kita bisa melihat hasil plotnya seperti yang tadi, ya. Oke, kalau begitu sekian metode Laplace menggunakan metode beda hingga dengan persamaan Laplace. Aduh, tengah malam pusing-pusing. Oke, jadi sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar.